Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal azim wa astaqul qailin. Jamaah yang saya hormati, saudara-saudara yang berbahagia, mengawali kajian di saat ini, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia yang tidak terhingga banyak pada kita semua. Lebih-lebih kita diberikan nikmat sehat dan juga sempat. Nah, dalam kesempatan ini, jamaah yang saya hormati, kita akan membicarakan tentang seputar puasa di bulan Ramadan. Puasa menurut bahasa berasal dari kata soma yasumu soman atau siam, yang artinya adalah menahan diri. Di dalam agama Islam, puasa itu adalah termasuk satu di antara rukun yang 5. Nabi menyatakan dalam satu hadis, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hijjul bait wa shaum ramadan. Islam itu didirikan atau ditegakkan atas 5 sendi, yakni menyaksikan bahwa tidak ada ilah atau zat yang disembah selain Allah dan Muhammad itu adalah utusannya, menegakkan sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, serta berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, kewajiban puasa itu semua sudah tahu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang 123, dan ayat ini sudah sangat populer. Lafalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian mengerjakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa pada Allah SWT. Kita tahu bahwa ibadah puasa itu adalah kewajiban beribadah yang paling tua, sebagaimana tuanya manusia. Jadi sejak adanya manusia pertama, sejak itulah Allah mewajibkan berpuasa kepada umat manusia. Bahkan kita tahu bahwa puasa itu bukan hanya pada umat manusia, tapi sebenarnya adalah semua makhluk yang ada di alam ini adalah semuanya berpuasa. Dan puasa itu adalah merupakan kebutuhan bagi umat manusia. Jamaah yang berbahagia, dulu umat-umat sebelum umat Islam pun juga oleh Allah telah diwajibkan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana itu diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Hal itu seperti Allah berfirman dalam surah Al-Maidah yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Bagi tiap-tiap umat sebelum kamu telah ditetapkan syariat dan jalan yang terang. Seandainya Allah tuh menghendaki kamu jadi umat yang satu, niscaya oleh Allah dijadikan umat yang satu, tapi Allah hendak menguji pada kalian tentang apa yang diberikan kepada kalian. Oleh karena itu, hendaklah kalian saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Jamaah yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puasa ini adalah amat sangat bagus, walaupun secara zahir itu sangat berat dilakukan, tapi secara ruhiyah, secara hakikat, puasa itu amat sangat bermanfaat bagi yang melakukannya. Karena puasa adalah untuk membersihkan diri, menyehatkan badan,
dan juga untuk mengekang hawa nafsu. Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, baik di dalam Bukhari maupun Muslim, semuanya meriwayatkan, kata Rasulullah, ya ma'syarus syabab, man istata minkum ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul farji wa ma lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Para pemuda, apabila engkau telah mempunyai kemampuan untuk beri nafkah atau menikah, maka segera berjodoh, nikah atau kawinlah. Karena ketahuilah bahwa berjodoh atau nikah itu dapat menundukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu, kata Rasulullah, fa'alaihi bisawm, hendaklah dia itu adalah berpuasa. Kenapa berpuasa? Kata Nabi, fa'innahu aghadul basar. Karena sesungguhnya puasa itu dapat menundukkan pandangan mata dan juga dapat menahan nafsu, dan puasa itu merupakan tameng atau perisai yang dapat menundukkan juga nafsu. Nah, agar puasa itu bisa baik dan puasa itu benar sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Islam, maka karena itu adalah ibadah, maka ada tuntunannya yang harus dipenuhi. Yang tuntunan itu adalah terangkum dalam hal syarat dan rukun. Nah, siapa yang berpuasa itu? Yang berpuasa itu adalah diwajibkan Allah, alladzina amanu, orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau kita rinci, kecuali beragama Islam, tentu juga harus balik, kemudian juga berakal sehat, dan tentu harus mampu melakukannya, bahkan dia tidak dalam keadaan bepergian dan juga tidak dalam keadaan sakit. Kalau ada kesanggupan seperti itu, maka berarti dia adalah ada kewajiban untuk berpuasa. Lalu agar puasa itu baik dan sah, harus juga memenuhi kewajiban atau rukun-rukunnya. Intinya, jamaah saya hormati, rukun puasa itu adalah ada dua yang paling pokok. Yang pertama adalah niat, karena puasa sudah merupakan satu di antara bentuk ibadah kita pada Allah, maka ibadah itu akan diterima oleh Allah atau tidak tergantung lurus atau tidak, benar atau tidak di dalam niatnya. Hadis yang sudah sangat masyhur, Imam Bukhari maupun Muslim meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila rasulih fa hijratuhu ila rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara. Intinya adalah orang akan mendapatkan apa yang dikerjakan ibadah itu adalah tergantung niatnya. Untuk itu termasuk dalam puasa dianggap sah, memenuhi rukunnya apabila diniatkan dengan benar. Adapun niat itu adalah bisa di dalam hati, adapun mau dilafalkan, dilisankan, ya boleh-boleh saja, tapi yang terpenting, yang prinsip niat di dalam hati. Dan juga niat harus dikerjakan sebelum ibadah puasa dikerjakan. Kalau begitu, karena puasa dikerjakan di awal atau pada waktu menjelang terbit fajar, maka hendaklah sebelum itu sudah harus niat. Bisa setelah Isya, bisa jam 3, bisa jam setengah 4, yang penting belum terbit fajar, niat, ini adalah puasanya sudah benar kalau tidak dari niatnya. Lalu yang kedua, yang paling pokok adalah menahan diri dari makan, minum, bersenggama, dan hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Itu dikerjakan mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Niat ibadah hanya karena Allah dan juga disertai dengan tuntunan-tuntunan yang terada. Kalau puasa seperti ini secara syariati insya Allah sah. Nah, adapun hakikatnya bagaimana? Tergantung bagaimana kelurusannya, keikhlasannya, dan kebagusannya. Sehingga puasa itu akan dinilai secara syar'i dan secara hakikat ada dari kedua-duanya. Secara hukumnya harus sah, juga secara hakikat keimanannya juga harus sah, sehingga benar-benar puasa itu mencapai tujuan, yakni la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saudara yang berbahagia, tidak mudah untuk melakukan puasa kalau orang itu tidak beriman.
Jangan dikira bahwa puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Tidak. Kalau hanya sekedar menahan lapar dahaga, itu semua orang saya kira mampu melakukannya. Bahkan anak kecil mampu. Tapi ketika harus berpuasa totalitas yang ada di kita, ini adalah perlu perjuangan dan jihad secara total. Karena Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamih ila atas walju. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak dapat sesuatu dari puasanya itu ila atas walju, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa hanya dapat lapar dan dahaga? Karena hanya sekedar menahan makan dan minum aja. Sementara pada matanya, telinganya, atau perbuatan yang lainnya adalah tidak sama sekali terkendali. Kalau orang puasa seperti ini, maka puasa itu hanyalah sia-sia saja. Artinya adalah secara syariati, syarat rukunnya mungkin sah, tapi secara hakikati, apa yang menjadi tujuan puasa la'alakum tattaqun itu jauh dari harapan. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at itu menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang dapat atau yang hanya takut kepada Tuhannya serta dapat menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata, maka sesungguhnya surga itu adalah hiyal ma'wa, sebagai tempat tinggalnya. Jadi orang yang berpuasa dengan baik, yang mampu menahan diri dari nafsu, itulah hakikat orang yang puasa dengan sebenarnya. Oleh karena itu, agar puasa kita itu menjadi puasa yang baik sampai pada tujuannya, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum tadi, tapi adalah benar-benar bisa menahan nafsunya. Syukur kalau kita ini semua waktu kita gunakan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak mendekatkan kepada Allah. Karena orang yang berpuasa itu adalah semua kebaikan-kebaikannya itu akan dilipat gandakan di hadapan Allah. Betapa hebatnya kalau orang yang sedang berpuasa itu membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, bekerja dengan baik. Bahkan juga adalah kita ini adalah banyak belajar. Sehingga kalau kita tuh berada dalam majelis ilmu, maka benar-benar akan meningkatkan tentang kualitas puasa tersebut. Di samping juga adalah berpuasa agar baik ada mengikuti kaidah-kaidah atau adab-adab, jadi adabus siyam. Misalnya karena berpuasa ya harus makan sahur. Bukan berarti kalau orang yang tidak sahur itu lalu tidak kuat puasa, atau sebaliknya, nggak usah sahur aja, nyatanya ya puasa, nggak begitu. Karena sahur dalam puasa itu kedudukannya adalah sebagai adabnya, sebagai rangkaiannya. Artinya adalah puasa itu akan membawa barokah, akan membawa kebaikan kalau rangkaian itu adalah benar-benar dilaksanakan, termasuk dalamnya sahur. Maka adab sahur itu adalah hendaklah sahur itu dilaksanakan ketika menjelang berpuasa, beberapa saat sebelum puasa, tidak jauh di tengah malam atau jauh dari puasa. Puasanya adalah menjelang terbit fajar. Kalau misalnya adalah jam 04 lebih 15 menit, maka makan sahur yang ideal ya jam 4 itu, atau jam 4:04. Ya jauh-jauh ada jam 3:30, sehingga nanti jam 4:00 itu selesai. Itu namanya dah mentakhirkan sahur. Sebaliknya juga, ketika kita berbuka puasa, begitu masuk waktu maghrib, ya segeralah kita tuh membatalkan puasanya. Sekedar seteguk air minum untuk membasahi kerongkongan yang kering, itu ada sudah membatalkan puasa. Karena itu beberapa adab-adab ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah menjadikan puasa yang baik secara syar'i. Bukan hanya puasa sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi benar-benar puasa sebagai upaya untuk pendekatan daripada Allah, benar-benar mencapai derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, puasa yang diwajibkan dalam Islam itu hanya satu, yakni puasa di bulan Ramadan. Kalau tak ada puasa yang lain misalnya nadar, sebenarnya yang mewajibkan adalah dirinya sendiri.
Allah sebenarnya nggak wajibkan, tapi karena dia sudah bernadar, lalu Allah mengiyakan jadi wajib. Tapi kalau menurut syariat Islam, puasa yang wajib bagi kita adalah hanyalah puasa Ramadan 1 bulan itu. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat berikutnya dari 184 sampai 185 itu menjelaskan demikian, yakni ayyamam mahdudat, beberapa hari yang telah ditentukan. Lah kapan beberapa hari yang telah ditentukan? Yakni diterangkan di ayat yang ke-185, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Beberapa bulan yang diwajibkan puasa itu adalah yakni bulan Ramadan yang di dalamnya Allah telah menurunkan kitab Al-Quran, menjelaskan dari petunjuk dan sebagai furqan. Maka siapa yang menyaksikan di bulan Ramadan, maka hendaklah dia ini adalah berpuasa. Nah, karena itu mudah-mudahan lewat ceramah yang singkat ini kita mampu untuk mencapai derajat puasa yang bagus. Puasa yang bagus itu adalah yakni yang bisa mencapai la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, menjadi orang bertakwa itu adalah apabila puasanya itu dah berdasar atas keimanan, kemudian syarat rukun dan ketentu dipenuhi baik-baiknya, di samping juga adalah hatinya, niatnya, kemudian itu harus diteruskan dengan sebaik-baiknya, sehingga semua itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah kalau orang sudah seperti ini, Allah akan menerima puasa dengan baik. Tapi kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, maka itu jauh dari apa yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar puasanya bagus. Saya kira demikian apa yang disampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya, dan tentunya banyak kurang, mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.